sehat, sing lancar, semuanya baik buat Pak Dedi. Amin, Masya Allah. Kemarin dibersihkan sama Pak Gubernur. Jadi dan ini sudah dipakai pagar ya, teralis 4 meter. Dan kemarin Pak Gubernur membersihkannya di bawah ini, teman-teman. Tidak salah, warga Jabar pilih Kang Dedi Mulyadi. Baru sebulan dilantik, sudah bisa membuat warga senang. Rumah yang di bantaran sungai kini bahagia. Lantaran sebelum Kang Dedi membersihkannya itu, sangat kotor dan dipenuhi dengan gunungan sampah, yang mengakibatkan aliran air tersendat dan parahnya, bisa cepat banjir. Bau juga efek buruk sampah, yang berendam entah dalam jangka waktu berapa puluh tahun. Warga sekitar mulai resah sampah di bantaran sungai makin hari makin bertambah tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Namanya masyarakat juga pasrah dengan keadaan itu. Toh mau kerja bakti, belum tentu ada yang mau. Tapi setelah Gubernur Jabar dilantik, yaitu Kang Dedi Mulyadi, lantas alih-alih pengenalan dalam pertama menjabat, Kang Dedi malah jegur kali, tanpa rasa takut kotor sedikit pun. Itu yang membuat masyarakat ikut terjun membantu membersihkan sampah di kali. Karena Kang Dedi paham, dalam kepemimpinan harus ada aksi yang nyata, dan bisa memberi contoh, bukan hanya omong saja. Bayangin saja, lagi sebulan menjabat sudah kerja nyata, dan membuat warganya senang dan bangga. Saya sendiri sangat suka dengan gaya kepemimpinan Kang Dedi. Beliau lebih suka kerja nyata, daripada bertumpu dengan retorika kata-kata. Dari segi mental dan pemikiran sangat cerdas. Ketika berbicara soal cerdas, itu tidak melulu soal IQ yang tinggi, namun olah pikir yang matang. Juga diimbangi pengambilan keputusan yang cepat dan taktis. Yaitulah Kang Dedi Mulyadi. Tindakan beliau sangat cepat, karena beliau tahu betul, kalau tindakannya pelan, Jabar tidak akan maju dalam waktu 5 tahun. Ambisi beliau 5 tahun Jabar akan berbeda di tangan Kang Dedi. Yang bisa jadi, ini titik di mana Indonesia melahirkan pemimpin baru. Ya bisa saja beliau merapat ke pusat pemerintahan. Yang ada di sini, beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana, satu ya sungainya mengalami pendangkalan, walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok, buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak, pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Saya akan bongkar semua rumah yang di jalur sungai. Saya geser semuanya, atau yang di padan sungai, atau saya desainkan rumah-rumah panggung. Ya, seperti di Kerawang udah oke, Kota Bekasi udah oke, sebagian Bogor sudah oke. Di sini pun saya hanya akan memberikan bantuan ke daerah rumah yang dekat dengan sungai, tapi desainnya harus panggung. Kalau nggak panggung, saya nggak akan kasih bantuan. Yang nanti yang sepadan sungainya diambil, saya relokasi. Dan kemudian nanti saya mau lengkapin deh PSDA sama BBWS, itu didampingi sama Brimob. Agar rapi. Sekarang tuh daerah aliran sungai, itu bantaran sungainya penuh bangunan. Nanti kita mau bongkarin rapi. Normalisasi air, itu bukan hanya di sini, di seluruh Jawa Barat kita normalisasi dengan target Desember nanti nggak terjadi lagi. Iya, gitu Pak. Ini pasti hujan lagi. Mungkin Pak Gop yang Cilengsi kemarin, tadi kan Bu Dirjen ini kalau sampaikan ke Pak Gubernur. Jadi kalau desain dan pengambilannya sudah siap nggak, itu kan yang ini ya. Kita nggak mau itu. Pokoknya saya besok turunin alat. Keruk, saya emang nggak mau tahu mau tanah siapa, saya uruk. Gitu aja Pak, repot Pak kalau masa gini lagi bencana kita harus pembebasan tanah dulu. Saya emang nggak ada komplain ke saya, pokoknya apalagi tanah pemerintah PJT, saya uruk. Gitu Pak, lama Pak antar koordinasi. Ya PSDA itu kan gini loh, kita ini kan lalai selama ini membiarkan warga, membiarkan sikap. Nanti kalau untuk masalah itu semua juga sama kayak ibu. Ada banyak fondasi rumah ini. Nah ya kayak gini nih, ini dibikin bangunan di atas ini. Fondasi, iya. Fondasi rumah ini. Nah kemudian ketika normalisasi, boleh minta dibebasin. Nah, itu.
Gitu Pak. Saya mah reman Pak sekarang Pak. Wah, nggak akan koordinasi jebret Mas saya sekarang. Mantap Pak. Aman nanti rapat lagi. Mantap. Iya Pak Paing ya. Iya, saya jebret aja udah waktu itu. Raja Sunda. Pak. Udah Pak, Senin kita mau turun alat semuanya. Nih Bapak turun berapa? 10. Udah suruh 10. PSD kerja duitnya. Mantap. Mantap pokoknya Pak Paing ya lah. Beres datang Pak Paing mah lah mantap. Dari lanjutan yang di Cidadat yang untuk Bojong Kopo. Ah, yang PU pesat ya? Ya, Udah mulai? Udah mulai. Beli udah turun? Nggak, kita nggak pakai beli. Jadi sementara kita landaikan dulu jalannya sampai Lebaran. Selesai Lebaran baru kita bongkar. Artinya bisa dilewatin? Sekarang masih bisa. Sampai Lebaran? Sampai Lebaran. Baru Lebaran nanti kita muter. Terus yang sebelah sana tuh jalur nasional ya? Ya kan banyak yang turun-turun. Itu menurut saya sederhana Pak, tinggal salurnya disodet. Jadi problem kita ini satu Pak, pemelihara jalan itu kurang optimal karena mungkin tenaganya. Alat-alat yang kecil harusnya jalan. Kan kita jalan tuh semuanya rata begini. Jadi gara-gara ini gorong-gorongnya tuh banyak adalah orang. Iya. Sumbat kayak Ya artinya desain infrastruktur jalan juga harus mulai diperbenahi. Dulu kan kalau Belanda, kalau yang daerah rawan digituin tuh. Iya. Kalau Belanda kan dulu gituin tuh. Kalau Belanda, sama kita dilurusin Pak. Jalan-jalannya. Iya, jalan-jalan ada hongnya kan di bawah. Nah oleh Belanda itu kan dulu mah naik. Kalau Belanda kan, sama kita rubah konstruksinya jadi lurus. Ini besar di Jadi bawah. begitu air banyak bawa sampah atau material lain selalu jadi masalah. Yang berubah adalah Ini kan hari ini alamnya berubah, konstruksi bangunan juga menurut saya desainnya harus segera dibenahi. Manusianya sudah mulai gila. Betul. Ya kan? Semua warga cuma ngomong aja kerjanya hari ini, buang sampah di mana aja. Kerja bakti aja udah susah, nanti kalau udah bencana baru nangis-nangis. Kerja bakti aja susah. ada kasur ya. Kita belakan udah Ya, tapi memang bangsa Indonesia harus diginiin dulu, baru ingat. Sadar, aplikasi bencana baru pada ingat. Aing lawan. Aing gitu sih teh.